Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Novitasari, NIM 2252111168 dari kelas MBS 1E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Ibu Pipit Lentari. Beliau sebagai pendamping PKH dari Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Selamat datang, Bu Pipit. Baiklah, kemiskinan yang ada di Indonesia menjadi sebuah masalah serius dalam upaya pembangunan. BPS melaporkan bahwa sebanyak 27,54 juta penduduk di Indonesia berstatus miskin. Sadar jika isu kemiskinan tersebut menjadi sebuah masalah yang besar, maka pemerintah pun gencar melakukan upaya dalam mengatasi kemiskinan tersebut. Salah satunya adalah memberikan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH. Dalam video ini saya akan membahas tentang apa itu PKH bersama narasumber saya. Baik, pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan PKH itu? Ya, program Keluarga Harapan atau kita bisa singkat menjadi PKH. Nah, program Keluarga Harapan adalah bantuan sosial yang diberikan secara langsung, secara tunai kepada masyarakat miskin yang masuk di dalam data kemiskinan penduduk. Nah, bantuan ini berdasarkan ada syaratnya, yaitu komponennya ada 5. Yang pertama itu adalah anak balita, kemudian yang kedua ibu hamil, yang ketiga anak sekolah SD, SMP, SMA, yang keempat lansia, dan yang kelima adalah disabilitas. Seperti itu. Jadi tidak semua warga miskin itu mendapat PKH. Yang memiliki komponen dari 5 tersebut yang mendapatkan bantuan PKH. Seperti itu. Berarti itu harus memiliki 5 komponen itu ya? Iya, betul sekali. Kemudian, bagaimanakah sistem pemberian bantuan tersebut? Iya, kalau untuk bantuannya dalam 1 tahun itu dibagi menjadi 4 tahap. Nah, masing-masing komponen ini memiliki nilai bantuan yang berbeda. Bantuannya itu dalam bentuk uang yang diberikan langsung ditransfer melalui bank BNI kalau di sini ya di Kecamatan Kalijambe. Mungkin kalau di kecamatan lain atau kabupaten lain itu ada yang Bank BRI, kemudian ada juga yang melalui bank, pokoknya banknya itu Himbara, seperti itu, Himpunan Bank Negara. Nah, bantuannya ini itu misalkan ini untuk anak sekolah yang SD itu senilai 225 per tahap. Jadi 4 kali dalam 1 tahun, masing-masing tahapnya itu 225. Untuk SMP itu 375 dan untuk SMA itu 500.000. Kemudian untuk balita dan juga ibu hamil itu sebesar 750.000 dan untuk lansia itu 600.000 dan juga disabilitas 600.000. Bantuannya ini bisa diambil masing-masing oleh penerima PKH, kita sebutnya adalah keluarga penerima manfaat. Itu masing-masing memiliki ATM di mana bantuannya bisa dicairkan di mesin-mesin ATM yang tersedia. Seperti itu. Jadi apakah bantuannya itu hanya sebatas uang? Ada pemberian bantuan lain? Kalau untuk bantuannya itu memang uang. Yang pertama itu karena kita sifatnya adalah membantu kesejahteraan, jadi kita pertama perekonomiannya yang kita bantu. Kemudian di dalam prosesnya itu ada pendampingan. Nah, di sini yang membedakan bantuan PKH dengan bantuan yang lain. Kalau bantuan yang lain diberikan secara langsung, cuma-cuma seperti itu langsung setelah itu silahkan digunakan. Tapi kalau untuk PKH kita ada namanya pemberdayaan, di mana setiap bulan itu ada pertemuan kelompok antara keluarga penerima manfaat dengan pendamping. Nah, di sini namanya P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, di sini diberikan ilmu-ilmu untuk keluarga penerima manfaat ini, ayo mengubah sikap untuk ibu orang tuanya menjadi lebih baik lagi, bagaimana mengelola uang, bagaimana mendidik anaknya sebagai penerus bangsa supaya lebih baik lagi dan lebih sejahtera. Seperti itu. Jadi tidak hanya
memberikan bantuan saja, tetapi juga memberikan pelatihan Iya, agar betul. mereka itu termotivasi Iya, betul sekali. menjadi orang yang lebih maju lagi. Nah, betul. Oke, ke pertanyaan yang ketiga, Iya. menurut Anda apakah bantuan PKH tersebut efektif? Iya, kalau menurut saya pribadi, bantuan PKH itu sangat efektif, apalagi itu membantu dalam sekolah. Nah, itu penting sekali. Kenapa? Karena pendidikan itu kan penting sekali. Banyak di Indonesia ini, di daerah-daerah terpencil itu susah sekali untuk mengakses pendidikan untuk sekolah. Nah, dengan adanya bantuan PKH itu mempermudah mereka, terutama dalam sarana prasarana. Misalkan dia di daerah terpencil bisa memiliki uang saku lebih banyak untuk menuju ke sekolahnya seperti itu contohnya. Jadi memang efektif sekali untuk anak sekolah, untuk lansia yang tidak bisa bekerja, apalagi dia hanya hidupnya itu hanya bertani seperti itu kan hanya mendapatkannya 3 bulan sekali kalau bertani eh, penghasilannya seperti itu. Nah, dengan adanya PKH itu kan bisa membantu perekonomiannya, pemenuhan gizi itu yang penting. Nah, itu juga penting buat ibu hamil dan juga balita karena di Indonesia banyak kasus stunting. Nah, dengan bantuan PKH itu bisa memperbaiki nilai gizi untuk balita dan ibu hamil dan mencegah stunting seperti itu. Tapi apakah dari data pusat itu sudah benar? Maksudnya kayak bantuan PKH itu sudah tepat sasaran. Nah, untuk PKH itu kita atau dari Kemensos itu mengambil datanya dari data kemiskinan terpadu yang ada di pusat. Nah, data kemiskinan itu adalah data miskin yang diusulkan dari desa, kemudian terkumpul menjadi satu di Kemensos. Nah, Kemensos kalau mau memberikan bantuan itu mengambil dari data miskin tersebut. Ya, seperti itu. Jadi untuk tepat sasarannya insya Allah sudah tepat karena sesuai dengan data miskin yang ada. Dan data miskinnya itu sudah diajukan oleh desa dan desa sudah melakukan survei. Iya, gitu. Betul. Jadi desa itu melihat masyarakatnya melalui musyawarah desa RT-RT. Nah, di situ siapa saja yang tidak mampu kemudian dimasukkan ke dalam data miskin DTKS namanya, diupload melalui 6NG, kemudian jadilah data miskin terpadu di pusat seperti itu. Langsung dikirimkan ke sana. Iya, secara online. Terima kasih Bu Iya. atas ketersediaannya untuk saya wawancara. Iya, sama-sama Mbak. Baiklah, sekian wawancara saya dengan Bu Bibit. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.